Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Ayu duduk di tepi ranjang kayu reyot di rumahnya, menatap genteng bocor yang setiap hujan meneteskan air ke lantai. Wajah ibunya yang renta semakin pucat, sementara adik-adiknya menangis kelaparan. Hutang ayah yang meninggal belum terbayar, dan para rentenir terus datang menagih dengan wajah garang. Ayu hanya bisa menggigit bibir, menahan air mata. Di usia 24 tahun, ia dipaksa menjadi tulang punggung keluarga, meski dirinya sendiri sering tak kuat. Keputusannya untuk menjadi TKW di Arab bukanlah pilihan, melainkan keterpaksaan. Ia meninggalkan desa, ibunya, dan kampung halaman dengan hati penuh luka. Perjalanan itu ia jalani dengan satu harapan, mendapatkan uang demi menyelamatkan keluarganya. Namun, di negeri orang, realita jauh lebih pahit. Bekerja dari pagi hingga larut malam, melayani tanpa henti, menahan hinaan majikan, bahkan sering tidur dengan perut kosong karena makanan tak cukup. Semua itu ia telan dengan sabar. Suatu malam, majikannya, Syekh Khalid, memanggilnya. Suara berat dan berwibawa itu membuat jantung Ayu berdegup kencang. Syekh Khalid bukan sekadar majikan, ia lelaki kaya raya, disegani, dengan mata tajam yang seolah bisa menembus hati siapapun. "Ayu," katanya pelan namun tegas, "aku ingin berbicara denganmu." Ayu menunduk hormat, tidak berani menatap langsung. Dalam hatinya ada rasa takut sekaligus penasaran. Di ruang tamu yang dipenuhi emas dan lampu kristal, Syekh Khalid mengungkapkan tawarannya. "Menikahlah denganku. Aku akan memberimu 100 juta rupiah setiap bulan. Keluargamu tak akan pernah kelaparan lagi. Hidupmu akan berubah selamanya." Kata-kata itu menghantam batin Ayu. Ia tak pernah membayangkan seorang majikan Arab akan melamarnya, apalagi dengan imbalan uang sebesar itu. Namun, ia juga tahu, pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan transaksi. Malam itu Ayu menangis dalam kesepian. Hatinya bimbang antara menerima tawaran yang bisa menyelamatkan keluarganya, atau mempertahankan harga diri yang telah lama ia pertaruhkan demi bertahan hidup. Di benaknya terlintas wajah ibu yang renta, adik-adik yang butuh sekolah, dan rumah reyot yang hampir roboh. "Ya Allah, apakah ini jalan yang harus kutempuh?" bisiknya dengan suara bergetar. Akhirnya, dengan air mata yang jatuh tanpa henti, Ayu menundukkan hati pada kenyataan. Ia sadar, hidup seringkali tidak memberi pilihan yang adil. Pernikahan itu bukanlah impiannya, namun ia rela menjalaninya demi mereka yang ia cintai. Babak baru hidup Ayu pun akan segera dimulai, babak yang penuh misteri, kemewahan, sekaligus bayangan gelap yang menunggu di ujung jalan. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Ayu bayangkan. Istana besar tempat Syekh Khalid tinggal dipenuhi cahaya lampu kristal dan karpet merah yang membentang megah. Para tamu berpakaian mewah, dengan perhiasan berkilauan, menyaksikan sebuah pernikahan yang mereka anggap istimewa. Namun, di balik senyum tipis di wajah Ayu, ada hati yang bergetar hebat. Ia merasa bagai burung kecil yang terjebak dalam sangkar emas. Gaun putih yang indah membalut tubuhnya, namun berat rasanya untuk melangkah. Setiap langkah menuju pelaminan seolah menancapkan duri di hatinya. Ia tak lagi menjadi Ayu si gadis desa sederhana, melainkan seorang istri dari lelaki kaya raya yang asing baginya. Di sampingnya, Syekh Khalid berdiri tegak, penuh wibawa, tatapannya dingin namun berkilau penuh rahasia. Semua orang memandang mereka sebagai pasangan sempurna, padahal Ayu tahu, cinta tak pernah menjadi bagian dari pernikahan itu. Saat akad diucapkan, suara Ayu bergetar, nyaris pecah karena tangis yang ia tahan. Ia sadar, dengan kata "sah" yang diucapkan saksi, hidupnya berubah selamanya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada lagi kebebasan. Ia resmi menjadi istri seorang pria yang ia kenal hanya sebagai majikan, bukan kekasih hati. Namun dalam batinnya, Ayu berdoa lirih, "Ya Allah, beri aku kekuatan.
Jangan biarkan aku hancur. Usai acara, semua orang bersuka cita. Musik bergema, makanan mewah terhidang, tamu-tamu tertawa dalam pesta. Namun Ayu hanya duduk diam, senyumnya dipaksakan. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang gelap, seolah mencari jawaban. Hatinya terasa kosong, meski di sekelilingnya penuh kemewahan. Baginya, pesta itu hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang yang penuh teka-teki. Dan malam pun akhirnya tiba. Malam pertama, yang selalu dianggap suci oleh banyak pasangan, justru menjadi malam yang paling Ayu takutkan. Di balik pintu kamar megah yang dihiasi lilin-lilin indah, ia tahu akan ada sesuatu yang menguji keberaniannya. Syekh Khalid menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Malam ini, kau harus menepati sumpahmu padaku. Tapi ingat, aku punya permintaan yang mungkin tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Pintu kamar megah itu tertutup rapat. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara detak jam emas di dinding yang terdengar menusuk telinga. Ayu duduk di tepi ranjang, tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi. Jantungnya berdentum tak beraturan, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia tahu, malam ini akan menjadi awal yang menentukan seluruh jalan hidupnya. Syekh Khalid berjalan perlahan mendekatinya. Tatapannya tajam, penuh wibawa, namun juga menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. "Ayu," katanya dengan suara berat yang membuat bulu kuduk berdiri, "kau sekarang adalah istriku. Malam ini bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang sumpah dan pengikat jiwa." Ayu menelan ludah, hatinya semakin cemas. Ia mengira permintaan suaminya adalah hal biasa yang lumrah dalam sebuah pernikahan. Namun ternyata ia salah besar. Dengan langkah mantap, Syekh Khalid menyalakan lilin-lilin besar di sudut ruangan, lalu membuka sebuah kotak kayu berukir simbol-simbol asing. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kalung emas dengan batu hitam pekat di tengahnya. "Kau harus mengenakan ini," ucapnya. "Kalung ini adalah tanda bahwa kau terikat bukan hanya denganku, tapi dengan seluruh garis keturunanku. Malam ini kau akan bersumpah di bawah cahaya api." Ayu terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan sekadar permintaan, itu seperti ritual gaib. Air mata Ayu menetes tanpa bisa ia tahan. Ia ingin menolak, ingin berlari keluar kamar, tapi kaki seakan membeku. "Mengapa aku?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Syekh Khalid mendekat, menatapnya dalam-dalam, lalu berujar, "Karena hanya denganmu, perjanjian leluhurku bisa diteruskan. Kau adalah bagian dari takdirku, Ayu. Dan mulai malam ini, kau tak bisa lagi lari." Kata-kata itu menusuk hatinya lebih tajam dari pisau. Malam pertama yang seharusnya menjadi awal kehangatan, berubah menjadi malam penuh misteri dan ketakutan. Ayu menutup wajahnya dengan tangan, sementara kalung itu perlahan melingkar di lehernya. Rasa dingin merambat ke seluruh tubuh, seolah batu hitam itu menyerap semua keberanian yang tersisa. Hatinya berteriak, "Ya Allah, selamatkan aku," namun suaranya terperangkap dalam kesunyian kamar yang kini dipenuhi bayangan gelap masa depan. Sejak malam itu, hidup Ayu tak pernah sama lagi. Kalung dengan batu hitam yang dipakainya seolah menyatu dengan tubuhnya. Setiap kali ia mencoba melepasnya, batu itu terasa membakar kulitnya. Ia menjerit, namun tidak ada yang bisa menolong. Syekh Khalid hanya tersenyum samar, seakan puas melihat istrinya mulai terikat oleh janji yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Ayu mulai merasakan mimpi-mimpi aneh setiap malam, suara bisikan dalam bahasa asing, bayangan api, dan sosok-sosok hitam yang mengelilinginya. Tubuhnya sering menggigil tanpa sebab, bahkan saat matahari terik. Ketakutan itu semakin besar, seolah sumpah pada malam pertama telah membuka pintu ke dunia yang tak kasat mata. Ia berusaha berdoa, bersujud, namun bayangan itu selalu datang menghantui. Di suatu malam, Ayu terbangun karena mendengar langkah kaki di kamarnya. Saat ia membuka mata, tidak ada siapapun kecuali dirinya. Namun di cermin besar yang tergantung di dinding, ia melihat bayangannya mengenakan gaun hitam,
berbeda dari pakaian yang sedang ia kenakan. Mata bayangan itu merah menyala, menatapnya dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. Ia menjerit histeris, membuat para pelayan berlari masuk, tetapi tak satu pun dari mereka melihat apa yang dilihat Ayu. Syekh Khalid datang dengan wajah tenang, lalu berkata pelan, "Itu adalah bagian dari sumpahmu, Ayu. Kau harus kuat. Mulai saat ini, roh leluhurku akan menjagamu, meski dengan cara yang tidak bisa kau terima." Ayu terisak, merasakan dirinya makin terperangkap. Uang 100 juta yang dijanjikan kini terasa tidak ada artinya dibandingkan rasa takut yang menghantui setiap helaan napasnya. Dalam kesendirian, Ayu mulai merasa bahwa ia bukan lagi dirinya yang dulu. Senyum yang pernah ia miliki hilang, diganti tatapan kosong penuh resah. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukanlah penyelamat, melainkan pintu menuju jurang gelap yang ia sendiri tak tahu di mana ujungnya. Dan setiap kali ia menyentuh kalung di lehernya, hatinya berbisik lirih, apakah ini harga yang harus kubayar demi keluarga? Malam itu, langit Arab dipenuhi badai pasir. Angin kencang mengguncang jendela istana, membuat suasana semakin mencekam. Ayu berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang pucat, dengan kalung batu hitam masih melekat erat di lehernya. Tiba-tiba batu itu berkilat, mengeluarkan cahaya merah yang membakar kulitnya. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya terhuyung jatuh ke lantai. Saat itu, Syekh Khalid masuk dengan wajah serius, seolah telah menunggu saat ini tiba. "Sudah waktunya kau tahu kebenarannya," ucap Khalid, suaranya berat namun dingin. "Perjanjian leluhurku menuntut seorang perempuan suci untuk meneruskan garis kekayaan dan kekuasaan keluargaku. Dan itu adalah dirimu, Ayu. Kau dipilih bukan hanya karena kecantikanmu, tetapi karena rohmu mampu menahan sumpah yang tak semua manusia bisa pikul." Kata-kata itu menusuk hati Ayu, membuatnya sadar bahwa dirinya hanyalah pion dalam permainan besar yang tak pernah ia pahami. Ayu menangis, suaranya pecah. "Aku hanya ingin menolong keluargaku, aku tak pernah meminta semua ini." Ia mencoba meraih kalung itu untuk melepasnya, namun tangan Khalid menahannya. "Tidak ada jalan kembali, Ayu," bisik Khalid di telinganya. "Jika kau lepaskan kalung itu, bukan hanya kau yang akan binasa, tetapi keluargamu juga. Mereka terikat oleh janji yang sudah kau ucapkan di malam pertama." Seketika, dunia Ayu runtuh. Uang 100 juta yang dulu tampak seperti surga, kini menjelma belenggu yang mengikat nyawanya sendiri. Dalam keputusasaan, Ayu hanya bisa bersujud, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, jika ini memang takdirku, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan keluargaku hancur karena kesalahanku." Tangisnya menggetarkan hati siapapun yang mendengar, kecuali Syekh Khalid yang tetap berdiri dengan wajah dingin. Di luar, badai semakin menggila, seakan alam pun merasakan penderitaan Ayu malam itu. Dan di sanalah kisah Ayu terhenti, seorang perempuan sederhana yang menjual dirinya demi keluarga, hanya untuk menemukan bahwa harga dari sebuah janji jauh lebih berat daripada sekadar uang. Kini ia terikat dalam sumpah kelam, hidup dalam ketakutan, dan hanya doa yang menjadi pelindung terakhirnya. Malam itu, Ayu belajar satu hal, tidak semua kemewahan adalah anugerah, kadang itu adalah kutukan yang menyamar sebagai hadiah. Sejak malam badai itu, Ayu hidup dalam bayang-bayang sumpah yang semakin mencekik. Setiap kali ia mencoba melawan, kalung hitam itu berdenyut seolah memberi peringatan. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, namun matanya tetap menyimpan sedikit cahaya harapan. Hanya doa yang ia panjatkan setiap malam, berharap Allah memberi jalan keluar dari jerat yang tak terlihat ini. Syekh Khalid semakin jarang menemaninya, sibuk dengan urusan istana dan perniagaan besar yang tak pernah surut. Namun Ayu tahu, semua kekuasaan dan harta yang dimiliki suaminya bersumber dari perjanjian kelam itu. Ia hanyalah kunci, seorang istri yang dijadikan penghubung antara dunia nyata dan janji leluhur. Setiap kali melihat dirinya di cermin, Ayu merasa seperti tahanan yang dipenjara bukan dengan rantai besi, melainkan dengan sumpah gaib yang mengikat jiwa. Suatu malam,
Ayu bermimpi bertemu ayahnya yang sudah tiada. Sang ayah menatapnya penuh kasih dan berkata, "Nak, jangan biarkan dirimu hancur. Ingatlah, doa yang tulus lebih kuat dari kutukan apapun. Jangan pernah berhenti memohon padanya." Ayu terbangun dengan air mata mengalir deras, seakan mimpi itu adalah pesan nyata yang datang untuk menguatkan hatinya. Sejak saat itu, ia bertekad untuk melawan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan doa dan kesabaran. Namun, semakin kuat doa Ayu, semakin keras pula bayangan-bayangan hitam menyerangnya. Malam-malamnya penuh teriakan, tubuhnya gemetar, dan pelayan-pelayan istana sering menemukan Ayu pingsan dengan kalung yang menyala merah. Syekh Khalid hanya bisa menatap dari jauh, wajahnya tegang, seakan ia sendiri mulai takut pada sumpah yang ia jalani. Ia sadar, istrinya yang rapuh justru menanggung beban paling berat dari perjanjian itu. Dalam kepasrahan, Ayu berlutut di ruang kamarnya, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Dengan suara serak ia berdoa, "Ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jika hidupku adalah jalan untuk menyelamatkan keluargaku, aku rela. Tapi jangan biarkan aku tersesat dalam kegelapan. Bimbing aku menuju cahaya-Mu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, batu hitam di kalungnya meredup, seolah mendengar seruan hatinya. Ada harapan kecil yang tumbuh, bahwa takdir masih bisa berubah dengan izin Sang Maha Kuasa. Sejak malam ketika batu hitam di kalungnya meredup, Ayu merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, tidurnya tenang, tanpa mimpi buruk yang menjerat. Ia bangun dengan wajah sedikit lebih cerah, meski tubuhnya masih lemah. Ayu tahu, ada kekuatan yang lebih besar dari semua sumpah gelap itu, kekuatan doa dan keyakinannya pada Allah. Syekh Khalid menyadari perubahan itu. Tatapannya gelisah, seakan ia takut kehilangan kendali. "Apa yang kau lakukan, Ayu?" tanyanya dengan nada tajam. Ayu menatapnya dengan mata yang penuh air, namun kali ini tanpa rasa takut. "Aku hanya berdoa, aku kembali pada Tuhanku. Tak ada yang bisa mengikat jiwa selain Dia." Ucapan itu membuat Khalid terdiam, wajahnya memucat. Seumur hidup, ia selalu percaya kekayaan dan sumpah leluhur adalah segalanya, tapi kini istrinya yang rapuh justru mengguncang keyakinannya sendiri. Malam berikutnya, badai kembali datang. Batu hitam di kalung Ayu bergetar hebat, mengeluarkan cahaya merah pekat, seakan berusaha menelan dirinya. Ayu berlutut, menangis, dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah, aku serahkan hidupku padamu. Selamatkan aku, selamatkan keluargaku," teriaknya. Dan seketika, cahaya dari batu itu padam, hancur berkeping-keping di lantai, meninggalkan asap tipis yang menghilang di udara. Syekh Khalid yang menyaksikan kejadian itu terjatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, semua kekuasaannya bergantung pada sumpah yang kini lenyap. Untuk pertama kalinya, ia menitikkan air mata. "Ayu, kau membebaskanku dari belenggu yang bahkan aku sendiri tak berani lawan," ucapnya dengan suara bergetar. Namun Ayu hanya menatapnya dengan pilu, ia tahu, luka batinnya terlalu dalam untuk bisa sembuh seketika. Dan sejak saat itu, kehidupan Ayu berubah. Ia tidak lagi terikat oleh sumpah gelap, meski bayangannya akan selalu membekas di hatinya. Uang 100 juta per bulan yang dulu menjadi alasan, kini tak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah pelajaran besar, bahwa cinta tanpa keikhlasan hanyalah jeruji, dan kekayaan tanpa ridha Allah hanyalah kutukan. Ayu memilih untuk terus melangkah, dengan doa sebagai cahaya di jalan gelap yang pernah ia lalui. Meski kalung hitam itu telah hancur, hidup Ayu tidak serta-merta kembali tenang. Setiap malam, ia masih sering terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Bayangan malam pertama, sumpah di hadapan api, dan tatapan tajam Syekh Khalid selalu menghantui benaknya. Kebebasan memang telah ia raih, tetapi luka batin itu terlalu dalam, seakan menempel di jiwa yang tak mudah dihapus. Syekh Khalid sendiri berubah drastis. Dari pria yang angkuh dan penuh kuasa, kini ia tampak rapuh, sering termenung di sudut istana.
Ia kehilangan sebagian besar kekuatan dan kejayaan yang diwariskan leluhurnya. Namun, di balik kehancuran itu, ia mulai belajar satu hal, bahwa tidak ada kekayaan atau perjanjian gaib yang mampu melawan kekuatan doa seorang perempuan yang ikhlas. Dan perlahan, pandangannya pada Ayu bukan lagi sebagai pengikat sumpah, melainkan sebagai manusia yang justru membebaskannya. Namun bagi Ayu, luka itu adalah pengingat yang kejam. Setiap kali ia mengingat keluarganya di kampung, hatinya perih. Ia terjebak dalam pertanyaan, apakah semua penderitaan ini sepadan dengan uang 100 juta per bulan yang ia terima? Adik-adiknya memang bisa sekolah, ibunya tidak lagi kelaparan, tetapi ia sendiri harus menanggung beban hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam kesendirian, Ayu sering bersujud, berbisik lirih, "Ya Allah, jika penderitaan ini adalah jalan untuk keluargaku bahagia, maka aku ikhlas. Tapi kuatkanlah aku, jangan biarkan aku hancur sendirian." Doanya mengalir bersama air mata yang tak pernah berhenti, menjadi satu-satunya penopang yang membuatnya tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Dan begitulah, Ayu melanjutkan hari-harinya di istana dengan hati yang setengah kosong. Ia bebas dari kutukan, namun masih terikat pada luka yang menggores jiwa. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya soal uang dan kemewahan, melainkan soal harga diri, doa, dan keberanian untuk bertahan. Luka itu akan selalu ada, tapi dari luka itulah Ayu menemukan arti sebenarnya dari sebuah pengorbanan. Waktu terus berjalan, namun hati Ayu tetap terasa berat. Istana megah dengan dinding berlapis emas hanya membuatnya semakin merasa terasing. Ia mulai menyadari, semua yang ia jalani hanyalah penjara lain, bukan karena sumpah gaib, melainkan karena luka yang tak kunjung sembuh. Setiap kali menatap keluar jendela, Ayu selalu membayangkan rumah reyot di kampungnya, ibunya yang renta, dan adik-adiknya yang dulu ia tinggalkan dengan janji akan membawa kebahagiaan. Suatu sore, Syekh Khalid datang menemuinya. Wajahnya tampak lebih tua, matanya redup, seolah semua kesombongan dan kejayaan telah direnggut. "Ayu," katanya lirih, "aku tak bisa menahanmu lebih lama. Jika kau ingin pulang, aku akan mengizinkan. Kau telah mengajarkanku arti kebebasan yang tak pernah ku mengerti sebelumnya." Ayu terdiam, hatinya bergetar. Pulang adalah impiannya, tapi bayangan malam-malam kelam masih membuatnya ragu, apakah ia masih bisa kembali seperti dulu. Malam itu, Ayu berkemas dengan tangan gemetar. Gaun-gaun mewah ia tinggalkan, perhiasan emas tak ia sentuh. Ia hanya membawa pakaian sederhana dan secarik doa yang ia bisikkan di setiap langkah. Ia ingin pulang bukan sebagai istri seorang syekh, bukan pula sebagai perempuan yang terikat sumpah, tetapi sebagai Ayu, gadis desa yang ingin merasakan damainya hidup bersama keluarga tanpa belenggu. Namun perjalanan pulang itu terasa berat. Di setiap hentakan kaki, Ayu merasakan beban masa lalu menempel erat. Bisikan-bisikan gaib masih sesekali terdengar di telinganya, seakan bayangan sumpah itu tak pernah benar-benar hilang. Tapi setiap kali rasa takut datang, Ayu menggenggam erat tas kecilnya, lalu berbisik, "Aku tidak sendiri. Allah selalu bersamaku." Keyakinan itu menjadi pelita di tengah gelapnya jalan yang ia tempuh. Dan akhirnya, di bandara yang ramai, Ayu menatap pesawat yang akan membawanya kembali ke tanah air. Air matanya jatuh tanpa henti, bukan hanya karena bahagia akan pulang, tetapi juga karena luka yang masih berdarah di dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal baru, jalan pulang yang penuh luka, tapi juga penuh harapan. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjalani hidup yang lebih bermakna, meski dengan bekas luka yang takkan pernah hilang. Ketika pesawat itu mendarat di tanah air, Ayu menatap keluar jendela dengan air mata yang tak terbendung. Sawah hijau, rumah-rumah sederhana, dan wajah-wajah orang desa menyambutnya seperti pelukan hangat yang lama ia rindukan. Meski hatinya penuh luka, langkahnya kini terasa lebih ringan. Ia pulang bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang berhasil melepaskan diri dari belenggu gelap. Ibunya memeluk Ayu dengan tangis haru, begitu pula adik-adiknya yang kini telah tumbuh lebih dewasa. "Kau sudah berjuang terlalu jauh, Nak,"
bisik sang ibu. Ayu hanya bisa tersenyum di tengah air mata. Ia tahu, semua yang ia alami telah mengajarkan arti sejati dari pengorbanan, bahwa cinta keluarga jauh lebih berharga dari harta dan kemewahan apapun. Meski bayangan masa lalu masih sesekali menghantuinya, Ayu berjanji akan menatap ke depan. Ia ingin menggunakan sisa hidupnya untuk berbuat kebaikan, mendekatkan diri pada Allah, dan menjaga keluarganya. Luka itu memang tidak hilang, tapi dari luka itulah Ayu belajar untuk lebih kuat. Ia sadar, setiap penderitaan selalu menyimpan hikmah yang tak ternilai. Kini, Ayu hanya bisa bersyukur. Ya Allah, terima kasih telah menyelamatkanku. Jadikanlah aku hamba-Mu yang sabar, dan lindungilah keluargaku dari segala mara bahaya, doanya lirih setiap malam. Doa itu bukan hanya penutup dari kisahnya, melainkan awal dari perjalanan hidup yang lebih bermakna. Dan kepada semua penonton yang mengikuti kisah ini, Ayu menitipkan pesan, jangan pernah menukar harga diri dengan harta, dan jangan berhenti percaya pada kekuatan doa. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan hati yang kuat menghadapi ujian hidup. Amin ya rabbal alamin.